Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita coba membahas mengenai suatu alat yang cukup penting, yang sering kita gunakan tapi kurang begitu kita kenal. Artinya ketika laporan jaga atau ketika laporan kasus, kita sering membacakan setting ventilator, pasien on venti, RR16, T inspirasi 1, sekian, kemudian FU 275%, PIP 5, tapi kita tidak paham apa yang kita bicarakan. Dan ini adalah sedikit pembahasan mengenai ventilator, sangat-sangat dasar, hanya sekedar supaya kita bisa memahami apa itu ventilator, bagaimana cara kerjanya sedikit, supaya kita tidak bengong ketika stase di ICU, dan supaya kita bisa memberikan advice atau tata laksana ketika dibutuhkan, ketika jaga. Video ini tidak akan membuat kita menjadi seorang ahli untuk mengoperasikan ventilator. Tentu saja dibutuhkan pendidikan yang lebih lama dan lebih intensif untuk menjadi seorang intensivis. Oke, pertama adalah indikasi dari ventilator. Pada keadaan sekarang ini, di mana sebagian besar kasus adalah COVID, bahkan bisa dibilang hampir seluruh kasus di Rumah Sakit Persahabatan adalah kasus COVID, maka bisa dikatakan ARDS merupakan salah satu indikasi ventilator yang utama. Walaupun derajat ARDS yang seperti apa yang harus masuk ke ventilator, yaitu dan derajat mana yang bisa menghindari dari ventilator untuk sementara, itu masih bisa diperdebatkan. Tapi pada dasarnya, pasien dengan ARDS membutuhkan ventilasi mekanis. Indikasi yang lain adalah kalau pasien sudah memperlihatkan tanda kelelahan otot pernafasan atau ada impending henti nafas. Kalau kita menggunakan klasifikasi gawat napas, pasien-pasien yang sudah masuk gawat napas sedang atau antara sedang dan berat, makanya ini merupakan kandidat untuk mengalami ventilator. Kemudian adalah pasien-pasien yang sudah kita berikan tata laksana oksigen yang optimal, tapi tetap tidak merespon. Kemudian ada pasien-pasien dengan asidosis respiratori akut atau akut non-kronik. Jadi bukan pasien yang dalam keadaan biasa itu sudah mengalami asidosis. Kemudian pasien yang mengalami penurunan kesadaran, dan pasien-pasien dengan sekret jalan napas yang mengganggu pertukaran gas. Kemudian sering terjadi bahwa terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan ventilator dengan kebutuhannya. Oleh sebab itu maka kita juga harus mengetahui terapi-terapi apa yang bisa menjadi terapi antara atau bridging terapi sementara. Ya, ini harus digarisbawahi bahwa ini adalah terapi sementara jika sambil menunggu ventilator tersedia. Yang paling mudah dan paling tersedia saat ini menurut saya adalah high flow nasal oksigen atau high flow nasal kanul, ya, dengan berbagai merek dan spesifikasi, terutama bisa membantu untuk pasien-pasien dengan gagal napas akut hipoksemik, misalnya yang disebabkan oleh CAP, HAP, sepsis, atau COVID-19 yang mengalami ARDS mild. Ya. Jadi anjuran dari WHO hanya ARDS mild yang bisa diterapi sementara dengan menggunakan high flow nasal oksigen dan bisa dikombinasikan dengan atau tanpa menggunakan prone position. Lain halnya jika terjadi gagal napas akut hiperkapnik, ya, jika PCO2-nya yang naik, misalnya pada pasien-pasien dengan penyakit paru kronis, PPOK, destroyed lung, CAS TB, BE atau chronic fibrosis,
cystic fibrosis, maka pilihan utamanya adalah berupa non-invasive ventilation atau bilevel PAP atau BiPAP. High flow nasal oxygen bisa dicoba sebagai second line, namun efektivitasnya lebih rendah dibanding dengan BiPAP. Jadi pada pasien-pasien dengan gagal napas akut hiperkapnik, maka yang lebih diutamakan adalah BiPAP. Ya. Jadi kita membutuhkan alat non-invasif yang bisa melakukan ventilasi ke pasien, jadi memasukkan udara dan mengeluarkan udara. Karena pada pasien dengan gagal napas akut hiperkapnik, masalah yang terjadi adalah penumpukan CO2, dan itu harus dikeluarkan. Nah, pada gagal napas akut hipoksemik, NIV juga bisa digunakan. Ya, namun tentu saja bisa bila dibandingkan dengan penggunaan high flow nasal oxygen, penggunaan BiPAP ini lebih complicated dan memerlukan training dan pemahaman khusus. Ya, jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih simpel menggunakan high flow nasal oxygen. Dan dari meta-analisis dan beberapa penelitian yang telah dilakukan pada gagal napas akut hipoksemik, high flow nasal oxygen ini tidak lebih inferior dari NIV atau BiPAP untuk pasien-pasien seperti ini. Kemudian dengan pasien dengan edema paru kardiogenik, maka kita pilihan utamanya adalah NIV atau BiPAP. Kenapa? Karena dengan menggunakan NIV atau BiPAP, kita bisa memberikan tekanan positif ke rongga dada, mengurangi venous return, dan mengurangi beratnya gejala dari, atau mengurangi edema yang terjadi. Yang terpenting dari menggunakan terapi antara ini adalah kita harus melakukan evaluasi berkala. 1 atau 2 jam setelah menggunakan terapi tersebut, kita harus lihat apa ada respon atau tidak. Khusus untuk high flow nasal oxygen, kita bisa dalam penelitiannya kita bisa menggunakan range waktu 2 jam, 6 jam, atau 12 jam untuk menentukan apakah pasien ini memang respon atau tidak. Tapi WHO sendiri menganjurkan 1-2 jam. Jika muncul perburukan, segera lakukan intubasi. Nah, kemudian untuk beberapa istilah dari ventilator, jadi sekali lagi ini merupakan suatu materi yang sangat-sangat dasar dan superficial. Kita hanya akan memberikan pengertian sedikit saja. Ya, jadi yang perlu kita ketahui adalah 1, tipe nafasnya. Bagaimana suatu ventilator itu melakukan pernafasan. Ya, perlu diingat bahwa ventilator ini merupakan positive pressure ventilation. Ya, jadi kalau kita pernafasan fisiologis itu adalah negative pressure ventilation, di mana kita menciptakan tekanan negatif dalam rongga dada yang menyebabkan udara bergerak dari tekanan positif di luar di atmosfer masuk ke rongga dada dan sebaliknya ketika kita mengeluarkan nafas. Tapi pada ventilator kita menciptakan tekanan positif, ya, kita mendorong udara dari luar ke dalam dengan menciptakan tekanan positif. Nah, setidaknya ada 2 tipe napas utama, ya. Yang pertama adalah volume control. Jadi sesuai namanya, parameter yang kita set adalah volumenya. Yang kedua adalah pressure control. Ya, kita menentukan pressure atau tekanan yang diberikan ke jalan napas pasien, sehingga dengan pressure tersebut akan menghasilkan volume tertentu. Ya, misalnya kita berikan tekanan 15 cm H2O, kemudian yang terjadi adalah volume tidal sebesar katakanlah 300 ml. Satu lagi juga ada istilah pressure support, ya. Sesuai namanya ini hanyalah support, jadi hanya memberikan tekanan pada jalan napas agar jalan napas tidak kolaps atau tidak tertutup. Tentu saja tekanan ini hanya diberikan jika ada trigger atau usaha bernapas dari pasien, ya. Nah, kemudian mode yang sering kita temui, ya, saya tidak akan bahas semuanya, hanya sebagian kecil, ya, sering kita temui. Pertama adalah SIMV, Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Jadi pada mode ini, kita masih memberikan pasien kesempatan untuk bernapas dengan tenaganya sendiri. Ya. Jadi ketika mesin ventilator mendeteksi ada trigger bernapas, maka dia akan biarkan sampai pasiennya bernapas sempurna. Jika rate, ya, jika
laju pernafasan itu di bawah dari rate yang kita set, misalkan kita set di ventilator itu 20, dan pasien bernafas kurang dari 20, maka akan ada backup rate. Ya, ini yang disebut mandatory breath. Ya, biasanya tidak digunakan untuk keadaan-keadaan akut. Yang kedua adalah assist control. Ya. Nah, pada mode ini, pasien juga masih diberikan kesempatan bernafas sebenarnya. Ya. Jadi ketika mesin mendeteksi ada trigger pernafasan dari pasien, maka mesin akan kemudian membantu untuk pernafasan tersebut bisa selesai. Ya. Jadi pasien cukup memberikan trigger. Ya. Nah, kalau tidak ada trigger, maka mesin akan menyesuaikan dengan rate yang kita set. Ya, jadi kalau pasien yang benar-benar apnu, maka dia akan memberikan mandatory breath sebesar 20 kali. Tapi kalau pasien masih ada trigger untuk bernapas, maka ketika ada trigger tersebut, mesin kemudian mengambil alih. Ya, jadi dengan demikian beban kerja otot pernafasan akan diambil alih oleh mesin. Ya, ini terutama untuk pasien yang akut. Yang ketiga adalah mode spontan. Sebenarnya ada satu lagi itu mode kontrol, ya, di mana ini merupakan benar-benar mesin mengontrol pernafasan dari pasien, tapi tentu saja sebenarnya tidak ada yang benar-benar murni kontrol, ya. Itu di antara itu. Tapi yang terpenting adalah dua ini, yaitu SCMV dan assist control. Kemudian parameter dasar yang harus kita set di ventilator adalah RR, ya, laju nafas, berapa kali per menit mesin harus menghantarkan udara ke dalam ke pasien. Kemudian fraksi inspirasi O2 dari 0% sampai 100%, dan PEEP ataupun positive and expiratory pressure. Ya, tujuan dari PEEP ini adalah menjaga alveolus tetap terbuka atau merekrut alveolus. Nah, kita mulai sedikit membahas mengenai mode pressure control, ya. Jadi pressure yang kita berikan pada mode pressure control itu menentukan berapa volume udara yang dihasilkan, ya. Jadi pada mode ini pressure-nya itu konstan, sedangkan volumenya bisa berubah-ubah, ya, tergantung dari berapa volume yang tercipta. Nah, beberapa parameter yang penting yang harus kita pahami pada mode pressure control, yaitu yang pertama adalah inspiratory time. Jadi berapa lama kita akan memberikan pressure pada saat inspirasi. Ya. Nah, inspirasi time itu normalnya dia jauh lebih pendek daripada expiration time, ya. Atau I banding E itu normalnya 1:3. Ya. Nah, dari kepustakaan, maka inspiratory time atau IT atau T-ins ini normalnya kurang dari 1 detik, ya. Jadi 0,6 sampai 1 detik. Nah, tentu saja kita tidak bisa mengeset VT dan flow, ya. Jadi VT dan flow ini tergantung dari pressure yang diberikan. Nah, yang harus diawasi karena kita tidak bisa mengontrol volume udara, maka ini yang harus diawasi, ya. Jangan sampai terjadi overdistensi atau volume trauma. Dari beberapa kepustakaan menyebutkan bahwa mode PC ini dia lebih nyaman untuk pasien, ya. Kemudian selanjutnya kita bahas, nah ini gambaran dari monitornya yang bisa kita lihat, ya. Pertama kali melihat mungkin akan sedikit menakutkan, ya, tapi perlu kita lihat yang paling kanan ini adalah dia adalah output pada pasien. Jadi seperti terlihat di sini, RR yang terjadi adalah sebesar 20 kali, ya, dengan volume tidal itu sekitar 360 mili. Kemudian di sebelah bawah ini adalah parameter yang kita set, ya. Di sini kita lihat kita memberikan T inspirasi
lama 0,9, kemudian kita men-set RR-nya 20, ya, pitch-nya 6. Pressure-nya di sini kita berikan 24 cm H2O. Kemudian kita juga mesti lihat di bagian atas kanan ini adalah mode, ya. Jadi pressure control, assist control. Nah, kemudian ini ada kurva pressure, ya, untuk tekanan. Kita lihat seperti ini, ya. Kemudian ada flow yang di tengah, dan yang terakhir adalah volume. Memperlihatkan di sini kurang lebih ada 350 atau 360 ml udara yang terlihat. Oke. Kemudian kita bicarakan sedikit mengenai mode volume control, ya. Jadi metode mode VC ini adalah mode yang lebih, ya bisa dibilang lebih lama digunakan dibanding mode yang lain, ya. Pada awalnya ventilator itu diset berdasarkan mode volume control. Nah, jadi yang kita tentukan adalah kita akan di sini mengset volume tidal. Jadi volume tidalnya sifatnya konstan. Misalkan kita set volume tidal 450, maka dia akan selalu mendapatkan volume tidal sebesar 450. Nah, namun pressure pada jalan napasnya itu yang akan berbeda-beda. Nah, volume tidal yang diberikan itu dihitung berdasarkan berat ideal, ya. Jadi bukan berat actual. Jadi berat ideal itu tergantung pada tinggi badan. Kemudian parameter kedua adalah flow, berapa volume udara yang dihadirkan setiap menit, ya. Perlu kita ingat bahwa pada pasien dengan gagal napas, aliran udaranya itu bisa cukup tinggi, ya. Jadi pastikan flow yang kita set itu mencukupi. Umumnya kita set flow berdasarkan bentuk gelombang, ya. Nanti kita akan lihat bentuk gelombang seperti apa. Di bentuk gelombang itu ada dua, ada square, ada ramp. Perbedaannya adalah square ini bentuknya seperti kotak. Jadi aliran udara yang diberikan itu sifatnya konstan dari awal sampai dengan akhir, ya. Sedangkan kalau berbentuk ramp, maka dia bisa sifatnya di awal diberikan volume udara yang lebih besar, makin lama makin menurun. Ini disebut ramp, ya. Jadi yang tidak bisa diatur adalah pressure dan T inspirasi atau perbandingan IE. Namun beberapa mesin itu ada yang bisa mengatur T inspirasi pada VC, ya. Jadi sebenarnya T inspirasi ini akan otomatis terset setelah kita mengeset volume tidal dan flow. Nah, yang harus diawasi terutama adalah pressure. Kenapa? Karena dengan memberikan volume yang konstan, kita tidak bisa menetapkan pressure-nya batasnya sekian, ya. Jadi semua nanti tergantung mekanika jalan napas, apakah akan terjadi pressure yang tinggi atau akan terjadi pressure yang rendah, ya, maka kita harus melakukan monitoring. Yang harus diawasi terutama adalah plateau pressure, ya, dan juga peak inspiratory pressure atau PIP atau PPIC. Bila kedua parameter yang terlalu tinggi, bisa terjadi barotrauma. Ini adalah gambarannya, ya. Jadi seperti sebelumnya, ini kadang-kadang bisa overwhelm kita dengan informasi yang ada di sini, ya. Sebenarnya bisa saja gambarnya hampir sama dengan yang tadi, ya. Tapi selalu lihat modenya. Ini modenya apa? VC, ya. Volume control, assist control. Kemudian di sebelah paling kanan ini adalah output yang diterima pasien, ya. Di sini kita lihat RR-nya di set tidak terlalu tinggi, ya, hanya 12 karena ini percobaan. VT-nya di sini yang masuk adalah sekitar kalau kita lihat di sini sekitar 300 sampai 400, ya, 400 hampir 500 yang masuk ke pasien. Sedangkan ini adalah yang di bagian sebelah bawah adalah yang sama seperti di pressure control. Ini adalah parameter yang kita set, ya. Jadi kita set VT atau volume tidal, kemudian kita bisa set RR, ya, T inspirasi juga kita set. Kemudian ada PIP di sini, ya, 50 dan FiO2 flow 32. Ya, itu yang
penting. Sama seperti di pressure control, di bagian atas ada kurva pressure, ya. Ini yang harus kita awasi. Biasanya di bagian output ini, di bagian paling atas juga ada PIP ya, atau peak inspiratory flow, ya. Puncak dari gelombang ini adalah peak inspiratory flow. Ya, di sini kurang lebih peak inspiratory flow-nya 20, ya. Kemudian di sini ada flow, kita bisa menentukan mana yang square dan mana yang ramp. Ya, jadi kalau konstan seperti ini disebut square, sedangkan kalau dia naik kemudian dia turun, dia disebut ramp. Kemudian ini kurva volume, bisa kita lihat di sini. Ya, ini kita hanya memberikan sedikit ilustrasi ya. Jadi saya akan paham ketika teman-teman belum mengerti apa maksud dari semua parameter itu. Tapi setidaknya sudah ada gambaran. Nah, jadi sebenarnya secara dasar apa korelasi klinis dan parameter ventilator ya? Jadi ketika terjadi hipoksemia, ya penurunan PO2 atau penurunan SpO2 saturasi, maka ada dua parameter yang harus kita perhatikan, yaitu FiO2 dan PIP. Nah, jadi ketika terjadi hipoksemia, maka yang bisa kita lakukan adalah menaikkan FiO2 atau menaikkan PIP, ya. Ya, tentu saja itu ada risikonya. FiO2 kalau terlalu tinggi itu akan terjadi O2 toksisitas, ya. Kemarin ada tinjauan pustakanya. Kemudian kalau PIP, kalau terlalu tinggi juga karena PIP itu adalah tekanan positif. Kalau kita memberikan terlalu banyak tekanan positif ke rongga dada, maka venous return akan menurun. Ya. Jika venous return menurun, darah yang ke jantung berkurang, bisa terjadi hipotensi. Selain itu, tekanan yang tinggi juga bisa menyebabkan terjadinya cedera paru. Ya. Jadi harus dipertimbangkan matang-matang. Ya. Jadi kalau hipoksemia, maka yang bisa kita lakukan adalah menaikkan FiO2 atau menaikkan PIP. Nah, apa yang terjadi bila yang terjadi adalah hiperkapni? Maka yang bisa kita rubah atau kita lakukan modifikasi adalah volume tidal dan RR. Jadi bisa menaikkan volume tidal atau kita menaikkan RR, ya, dengan resikonya. Kalau kita menaikkan volume tidal terlalu besar, bisa terjadi barotrauma atau volutrauma. Kalau RR-nya terlalu cepat, bisa terjadi auto-PIP. Kenapa? Karena tidak cukup waktu untuk melakukan ekspirasi. Semakin cepat nafas, maka waktu ekspirasi menjadi semakin kecil, ya, semakin pendek. Semakin pendek waktu ekspirasi, maka ada semakin banyak gas yang tidak sempat dikeluarkan. Nah, gas yang tidak bisa dikeluarkan ini akan menumpuk, ya. Dia membentuk yang namanya auto PIP, ya. Jadi gas ini tidak bisa keluar, dia akan menumpuk di sana, ya. Nah, sebelum kita memulai pemasangan ventilator, ada baiknya kita persiapkan cairan dan vasopresor untuk antisipasi perburukan hemodinamik, ya, karena pasien berubah dari negative pressure ventilation ke positive pressure ventilation. Dan sekali lagi, kalau kita memberikan tekanan positif ke rongga dada, maka ada kemungkinan terjadi penurunan venous return yang bisa berakibat hipotensi. Nah, ini kita harus lakukan antisipasi dengan cairan dan vasopresor. Kemudian sedasi juga harus adekuat, ya. Jadi kalau pasien terlalu banyak memberontak, ya, atau agitasi, jadi RR yang kita set dengan RR yang tampak di monitor itu jauh berbeda, maka pasien mungkin tidak mendapatkan sedasi yang adekuat. Jangan lupa kalau kita bingung atau merasa tidak mengetahui, maka kita harus konsul. Oke. Untuk pasien akut, ya, VT itu umumnya sekarang kita bicarakan mode yang simple aja dulu. Jadi mode volume control. Jadi
volume tidal itu kita set umumnya 4-8 ml per kilogram berat badan, berdasarkan berat badan ideal. Ya. Ini adalah rumusnya. Ya. RR-nya juga kita harus berikan RR yang cukup, ya, supaya pasien itu terakomodasi frekuensi nafasnya. Jadi kita jangan memberikan misalnya pada keadaan gagal napas akut dengan RR yang awal yang tinggi, ya tentu saja kita jangan memberikan RR yang terlalu rendah. Misalnya pasien bernapas 30 kali, tentu kita tidak boleh memberikan RR hanya 10 kali, ya, karena akan terjadi air hunger. Nah, akibatnya nanti terjadi asinkroni. Nanti kita akan bahas. Kemudian, jadi volume tidal dan RR itu ada ukurannya. Ya. Ini bisa dibaca di buku Hess dan Kaczmarek. Untuk ARDS, acute lung injury, kita bisa berikan VT 4-8 ml per kilogram dengan rate 20-30 kali per menit. Ya. Untuk obstructive lung disease atau penyakit lain, tentu VT-nya akan agak berbeda dengan rate yang juga berbeda. Ya. Untuk FU2, kita gunakan awalnya 1 ya, untuk mencapai saturasi yang baik dulu, kemudian kita titrasi turun sampai optimal, seminimal mungkin. PIP juga kita mulai dengan PIP 5. Nah, selanjutnya nanti kita sesuaikan dengan monitoring yang akan kita kerjakan. Oke, karena pasien COVID ini sering mengalami ARDS, bahkan bisa dibilang hampir seluruh pasien yang masuk ke ICU COVID ini mengalami ARDS, maka kita akan bahas lebih rinci mengenai setting awal untuk ARDS. Jadi pada prinsipnya, kita melakukan yang dinamakan protective low tidal volume ventilation. Ya. Kita akan gunakan mode assist control, tentu saja karena ini pasien akut, ya, dengan volume control. Jadi kita set VT 4-8 ml per kilogram berat badan ideal, yang dihitung berdasarkan tinggi badan. Untuk setting awal kita gunakan volume 6 ml per kilogram berat badan. RR kita gunakan 20-35, kita mulai dulu dari 20. FU2-nya 1, ya. Kemudian kita titrasi seminimal mungkin dengan target saturasi 88-95% atau PaO2-nya 55-80%. Untuk setting awal PIP kita mulai dari 5, ya. Kemudian jika hipoksimia tidak teratasi, saturasi tidak mau naik, maka PIP-nya kita bisa naikkan sesuai dengan tabel PIP dari ARDS net. Ya. Tentu saja ini suatu masalah yang cukup advance, jadi kalau teman-teman tidak berani atau tidak kurang memahami, maka kita biasakan untuk konsul. Nah, ini adalah target yang harus kita evaluasi, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya geser sedikit, kalau teman-teman lihat pada layar monitor ventilator tadi, ya, saya mundur dulu. Ya, ini ya. Maka kita lihat ini adalah, oh maaf, yang ini kurva pressure, ini yang harus kita lihat ya pada mode volume control assist volume control, pada mode volume control assist control, maka ini yang harus kita lihat. Oke, ya. Jadi dasar ini atau base ini kita lihat dia di atas 0, ini adalah PIP. Ya. Ini adalah PIP. Nah, kemudian puncak yang terlihat ini dia adalah PIP atau peak inspiratory pressure. Nah, tapi yang kita butuhkan bukan PIP. Sebenarnya bukan PIP, tapi yang dinamakan P plateau. Ya. Tentu saja kalau PIP-nya tinggi, maka P plateau-nya juga kemungkinan pasti di bawah itu. Ya. Nah, target kita adalah pada ARDS P plateau di sini itu kurang dari 30 cm H2O. Ya. Bagaimana cara melihatnya? Ada setting atau tombol tertentu yang bisa digunakan untuk melakukan
pengukuran P-plat, ya. Jadi P-plat TO itu diukur dengan memberikan inspiratory pause atau menahan napas pada akhir fase inspirasi, ya, selama kurang lebih setengah sampai 1 detik, ya. Itu yang dinamakan P-plat. Nah, jadi itu harus kurang dari 30 cm H2O, ya. Ini adalah inti dari protective ventilation, karena diketahui kalau pressure P-platnya lebih dari 30, maka akan terjadi barotrauma atau akan mengakibatkan perburukan kondisi pasien. Ya. Nah, target kedua adalah PaO2-nya itu kita bikin target moderat saja 55 sampai 80. Ya, jadi PaO2 tidak perlu 100, tidak perlu 90, cukup 55 sampai 80. Target saturasinya adalah 88 sampai 95%. Ya. Kemudian kita juga menganut prinsip yang dinamakan permissive hypercapnia. Ya, jadi PCO2-nya itu tidak harus selalu dalam batas normal, ya. Demikian pula dengan pH-nya. Jadi pH-nya itu bisa turun sampai ke 7,2 itu masih boleh, ya. Oke. Nah, tadi ini saya ulangi sekali lagi, P-plat TO itu adalah melakukan breath holding pada akhir fase inspirasi selama kurang lebih setengah sampai 1 detik, ya. Itu ada di ventilator. Masing-masing ventilator beda bagaimana caranya, ya. Jadi kalau breath holding pada akhir fase inspirasi itu kita mengukur P-plat TO. Sedangkan kalau breath holding pada akhir fase ekspirasi, maka kita mengukur yang dinamakan intrinsic PEEP atau auto PEEP, ya. Jadi P-plat TO ini diukur ulang setiap kita merubah VT atau merubah PEEP, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, yang di sini dasarnya ini adalah besaran PEEP, ya. Biasanya kita mulai dari 5. Nah, kemudian kalau PEEP dan P-plat itu berbeda cukup jauh, maka itu menandakan terjadi peningkatan resistensi jalan napas, ya. Jadi misalnya PEEP-nya 40, P-platnya cuma 20, itu kan ada selisih 20, ya. Itu berarti terjadi peningkatan resistensi jalan napas karena seharusnya beda PEEP dan beda P-plat itu kurang dari 5 cm H2O, ya. Dalam keadaan seperti itu kita harus memberikan terapi yang juga bisa mengatasi bronkospasme atau peningkatan resistensi jalan napas. Harus kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Apa penyebabnya ekstrinsik, misalnya dari sirkuit jalan napas, ada yang tersumbat atau ada yang terisi cairan atau yang lain, atau memang dari jalan napas itu sendiri, ya, terjadi bronkospasme. Sedangkan selisih dari P-plat TO dikurangi PEEP itu yang disebut sebagai compliance, ya, compliance atau disebut juga sebagai driving pressure. Ya, kita usahakan compliance atau driving pressure-nya itu kurang dari 15 cm H2O. Jadi itu adalah inti dari protective low tidal ventilation. Nah, kemudian basic troubleshooting-nya tadi seperti saya sampaikan, bila hipoksemia maka kita bisa naikkan FiO2 atau PEEP, ya. Tentu saja yang paling sering dikerjakan naikin PEEP, naikin FiO2, ya. Lebih jarang, saya rasa dari pengalaman ada PPDS yang berani untuk menaikkan PEEP, dan mungkin juga kalau ada saran naikin PEEP mungkin tidak dikerjakan juga, ya, harus konsul dulu. Tapi pada dasarnya, pada teorinya adalah jika FiO2 saturasi tidak naik atau hipoksemia masih terjadi, maka yang bisa kita kerjakan adalah menaikkan FiO2 dan atau menaikkan PEEP, ya. Nah, jika yang naik adalah PCO2-nya, misalnya pH-nya turun lebih dari 7,2, ya, maka kita bisa naikkan RR. Ya, pada protective ventilation itu kita usahakan VT-nya nggak diacak-acak, ya. Karena memang tadi prinsipnya adalah low tidal volume ventilation. Nah, kalau kita sampai bisa
mengukur P flat ya dengan setting awal yang kita berikan tadi, maka kalau P flat-nya lebih dari 30 ya kan berarti sudah melanggar prinsip protective ventilation. Maka VT-nya harus kita kurangi 1 ml per kilogram berat badan secara bertahap sampai P plateo-nya kurang dari itu sama dengan 30. Tapi kalau dengan setting awal itu P plateo-nya masih kurang dari 30, kita bisa naikkan VT 1 ml per kilogram berat badan bertahap sampai sesuai dengan target ya. Nah, yang juga sering terjadi adalah asinkroni. Ya, jadi sebenarnya asinkroni ini topik yang sifatnya lebih jelimet ya, lebih kompleks. Tapi secara umum kita bisa bilang kalau misalnya RR yang kita set dengan yang tampak di layar itu terlalu jauh bedanya, itu telah terjadi asinkroni. Ya, jadi antara ventilator dengan pasien itu tidak sama dalam hal trigger ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita atasi atau menjadi penyebab. Yang pertama adalah masalah sedasi, analgesi atau pelumpuh otot. Ya, mungkin pasiennya tidak cukup disedasi atau pasiennya merasa nyeri ya sehingga dia bernapas lebih kuat. RR-nya juga mungkin kita ngeset terlalu rendah ya. Jadi kalau pada pasien ARDS dengan volume tidal yang rendah, misalnya kita berikan volume tidal 4 ml per kilogram berat badan, maka kita harus memberikan RR yang adekuat. Karena kalau RR-nya kita set terlalu rendah, maka volume yang kita berikan ke pasien juga menjadi rendah. Ya, ini bisa menyebabkan terjadinya ya, air hunger, ya, oksigen hunger. Karena pasien merasa tidak cukup tubuhnya, maka refleksnya adalah dengan meningkatkan RR. Maka terjadi asinkroni. Ya. VT, seperti tadi memang lebih kompleks ya, kalau bisa tidak dinaikkan atau diturunkan. Tapi kalau memang memungkinkan untuk melakukan monitoring, ya kita bisa naikkan dalam batas 4-8 ml per kilogram berat badan. Nah, ini adalah akhir dari materinya ya. Ini adalah buku-buku yang bisa dibaca. Saya sangat menyarankan membaca Hess dan Kaczmarek, cukup mudah dipahami. Kemudian protokol ARDS-net, dan satu jurnal dari ATS Solar, ya, ini ventilator for non-intensivis. Oke, saya harapkan dengan materi ini teman-teman PPDS Pulmo tidak lagi canggung menghadapi pasien berventilator, ya, setidaknya mengetahui setting dasar dari ventilator, ya. Dan seperti saya nyatakan di awal bahwa materi ini tidak diharapkan menjadikan teman-teman menjadi expert atau ahli dalam bidang ventilator. Tapi harapannya adalah materi ini memberikan sedikit gambaran basic mengenai ventilator dan kalau bisa menggugah keingintahuan teman-teman mengenai ventilator sehingga teman-teman menjadi ingin dapat membaca lagi, menjadi lebih tertarik, lebih ingin tahu bagaimana ventilator, operasional ventilator yang baik dan benar. Oke, mungkin itu saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.